Hai Sobat Divija, gimana kabarnya hari ini? Semoga bahagia selalu ya. Perkenalkan, aku Jehan, bersama rekan aku, Firzan. Hari ini kami bakal nemenin Sobat Divija untuk membahas post-traumatic growth, yakni trauma yang membuatmu bertumbuh. Sobat Devija, pernah gak sih merasakan hal-hal yang berdampak ke psikologis dan hal tersebut mengganggu ke aktivitas sehari-hari? Nah, kami di Devija ini bergerak sebagai komunitas kesehatan mental yang berdiri sejak tahun 2020. Kami punya tujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental lewat edukasi yang seru, ringan, dan mudah dijangkau oleh siapapun. Kami akan membersamai teman-teman lewat konten Instagram, TikTok, YouTube, dan webinar-webinar yang menarik. Devija bukan sekedar hanya komunitas, tetapi juga tempat di mana kita bisa saling mendengar, memahami, dan tumbuh bersama. Mini Class adalah salah satu divisi di Divija yang bertugas untuk menyebarkan informasi seputar mental health melalui platform digital seperti TikTok, YouTube Short, Instagram Reels, dan juga video YouTube seperti sekarang ini. Mini Class hadir untuk menjadi ruang kecil yang bisa nemenin kamu di tengah padatnya kesibukan, tumpukan tugas, dan overthinking yang suka mampir tanpa diundang. Jadi, lewat konten ini, kita nggak cuma hadir buat sharing, tapi juga buat ngobrol santai, refleksi, dan tumbuh bareng. Sekarang, kita akan memulai pembahasan utama tentang post-traumatic growth. Pengertian mengenai post-traumatic growth, menurut Calhoun dan Tedeschi, post-traumatic growth adalah suatu perubahan psikologis positif sebagai hasil perjuangan individu terhadap suatu kejadian yang sangat menantang, menekan, dan traumatis karena adanya perjuangan menghadapi trauma. Kondisi tersebut disebabkan keadaan yang menantang, menekan, dan traumatis yang menjadi tantangan signifikan bagi individu untuk adaptif dalam memahami dunia dan posisi individu di dunia, sehingga dapat mengarahkan individu tersebut untuk berkembang setelah menghadapi trauma. Selanjutnya, Tedeschi dan Calhoun mengidentifikasi 5 dimensi utama post-traumatic growth yang bisa digunakan sebagai indikator pertumbuhan yang positif. Nah, kelima dimensi ini yang pertama adalah appreciation of life, meningkatnya rasa syukur dan penghargaan terhadap hidup. Yang kedua, relating to others, hubungan sosial yang menjadi lebih hangat, empatik, dan bermakna. Ketiga, personal strength, munculnya rasa tangguh dan kepercayaan diri baru setelah melewati masa sulit. Keempat, new possibilities, terbukanya peluang atau arah hidup yang baru yang sebelumnya tidak disadari atau belum disadari. Terus yang terakhir adalah spiritual change, pertumbuhan dalam dimensi spiritual atau pencarian makna hidup. Untuk mencapai post-traumatic growth, ada proses yang harus kita lalui. Mulai dari kemunculan kejadian traumatis, yaitu peristiwa yang tidak kita sukai, biasanya menyakitkan dan menekan. Trauma setiap orang berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Peristiwa ini kemudian menyebabkan aktivitas kognitif yang mengganggu. Pemikiran bercampur emosi yang terus mempertanyakan suatu peristiwa traumatis. Pemikiran tersebut mengarah pada sebuah perenungan. Kita kembali mempertanyakan, mempertimbangkan aspek-aspek trauma yang sudah terjadi dengan hati-hati dan berulang. Jika perenungan bersifat adaptif, akan ada kecenderungan untuk keluar dari masalah dengan peningkatan kemampuan coping. Setelah peningkatan kemampuan coping, akan terjadi penerimaan serta pertumbuhan ke arah yang lebih positif. Terdapat beberapa faktor yang mendukung adanya post-traumatic growth. Yang pertama, karakteristik personal. Adanya resiliensi diri yang baik dan keterbukaan pada berbagai peristiwa. Yang kedua, pengalaman traumatis, yakni kejadian yang mengejutkan, menakutkan, dan berbahaya yang dapat memengaruhi kondisi emosional maupun fisik. Post-traumatic growth merupakan hasil perjuangan adaptif terhadap kejadian traumatis. Yang ketiga, strategi coping. Strategi coping yang aktif dan adaptif mengarah pada kesehatan mental dan fungsi psikologis yang lebih baik.
Dalam hal ini, remaja secara aktif mengubah situasi negatif menjadi situasi positif dengan menerapkan positive refocusing dan positive reappraisal. Yang keempat, dukungan sosial. Dukungan sosial membuat individu merasa dipedulikan, merasa berharga, merasa menjadi bagian dari jaringan sosial, sehingga memudahkan tercapainya post-traumatic growth. Langkah konkret yang bisa kamu lakukan, pertama adalah akui traumamu. Sadari perasaanmu terhadap suatu trauma. Tidak masalah jika kamu kembali merasa sedih, kecewa, atau marah. Yang kedua, tingkatkan resiliensi diri. Yang ketiga, lakukan refleksi. Setelah mengakui perasaanmu terhadap suatu trauma, renungkanlah mengapa kamu trauma dan apa yang ingin kamu dapatkan di kehidupanmu selanjutnya. Yang keempat, cari dukungan sosial. Kamu tidak harus selalu berjalan sendiri, walaupun kamu memang orang yang kuat. Cukup percaya pada beberapa orang yang menurutmu pantas dan dapatkan dukungan dari mereka. Selanjutnya adalah berpikir positif. Semua trauma pasti menyakitkan, tapi temukanlah hal baik di dalamnya walaupun terkadang sulit diakui. Yang terakhir, regulasi emosi. Ekspresikan emosimu dengan baik, tidak dipendam pun tidak meledak-ledak. Kesimpulannya, post-traumatic growth adalah suatu perubahan psikologis yang positif sebagai hasil perjuangan individu menghadapi trauma. Prosesnya dimulai dari munculnya peristiwa traumatis, adanya aktivitas kognitif yang mengganggu, terlaksananya perenungan yang meningkatkan kemampuan coping, tercapainya penerimaan diri dan pertumbuhan ke arah yang positif. Demi melancarkan proses-proses tersebut, dibutuhkan resiliensi diri, regulasi emosi, dukungan sosial, dan pikiran yang positif. Trauma memang meninggalkan luka, tapi tidak selalu berakhir dengan kehancuran. Di balik pengalaman paling gelap, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk tumbuh, berubah, dan menemukan makna baru. Oleh karena itu, post-traumatic growth ini mengajarkan bahwa penderitaan bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang penemuan kembali diri. Untuk itu, mulailah dari langkah kecil, seperti bercerita, menulis, atau mendengarkan diri sendiri dengan jujur, karena setiap proses penyembuhan adalah bentuk pertumbuhan, dan setiap luka yang dihadapi dengan keberanian bisa menjadi awal dari kebijaksanaan yang baru. Kami ucapkan terima kasih pada Sobat Divija yang sedang berusaha bertumbuh di balik segala kondisi. Kami, Divija, siap nemenin kamu kapanpun dan dimanapun.